wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawalah. Iwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kajian fikih Syam di seri yang terakhir atau seri yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji dunia Islam yang mulia ini, wabil khusus pada ranah fikih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita di dalam kebaikan, menganugerahkan keistiqomahan dan kelak dianugerahi gelar berupa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwan rahimakumullah, dalam beberapa hari ini banyak pertanyaan yang masuk kepada kami ya tentang masalah hukum zakat fitrah menggunakan uang ya. Mereka mengatakan ada Ustadz A yang mengatakan tidak sah ya, ada Ustadz B mengatakan sah. Sebenarnya mana Ustadz yang bisa kita ambil? Jawabannya alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi maulah. Kedua pendapat ini adalah boleh ya, baik yang berzakat fitrah dengan uang, baik yang berzakat fitrah dengan makanan pokok atau qutil balad, itu hukumnya sah. Namun supaya lebih fair, supaya lebih jelas, kami akan mencoba ya menukilkan ya pendapat para ulama yang membagi hukum ya zakat fitrah dengan menggunakan uang. Pendapat yang pertama ini pendapat jumhur ulama ya, yakni pendapat dari Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat ya zakat fitrah harus menggunakan qutil balad ya, harus menggunakan makanan pokok di daerah tersebut ya. Berarti kalau kita mengkonsumsi nasi, berarti zakatnya menggunakan beras ya. Jadi kami ulangi, ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur, bahwa jumhur ulama mengatakan sebaiknya mereka berzakat menggunakan qut al-balad atau makanan pokok yang ada di tempat itu. Ini pendapat dari jumhur ulama selain Hanafiyah, berarti Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ya. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1690 yang menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengeluarkan zakat fitrah menggunakan ya qut balad ya, makanan pokok daerah setempat. Ini pendapat yang pertama. Ini mungkin yang diambil oleh Ustadz A tadi, mengatakan bahwa tidak sah zakat kalau menggunakan uang. Ya, ini pendapat yang pertama, hadisnya sahih. Kemudian pendapat yang kedua, ya, ini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri. Mereka mengatakan berzakat fitrah menggunakan uang itu hukumnya boleh. Mana landasannya? Landasannya adalah hadis riwayat Darul Qutni. Hadis ini juga sahih nomor 2133. Rasulullah mengatakan, cukupilah kebutuhan orang-orang fakir di antara kalian ketika hari raya. Kalimat cukupilah di situ tidak mutlak harus menggunakan qut balad. Ya, ada waktunya mereka beras sudah banyak ya, dapat zakat, dapat infak, dapat sedekah, dapat hadiah. Tapi mereka tidak bisa masak itu karena apa? Tidak ada gas untuk beli ya, tidak ada masak karena nggak ada gas. Untuk beli gas nggak punya duit. Atau dia punya masak, bisa masak tapi nggak bisa makan karena nggak ada lauk. Karena memang orang Indonesia itu kalau makan hanya beras saja, hanya nasi saja, itu tidak bisa ya, mereka harus butuh pendamping. Maka pendapat yang kedua ya, itu hukumnya boleh menggunakan qimah ya, bahkan jika itu lebih dibutuhkan itu yang lebih afdol. Ini pendapat yang
kedua dalam Bada'ius Son'ani ya, juz yang kedua halaman 73. Kemudian pendapat yang ketiga ya, pendapat dari Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-28 halaman ke-83. Beliau mengatakan dilihat keadaannya. Jika di tempat itu ya seseorang lebih mendapatkan maslahat pasti jika zakat menggunakan qimah, jika zakat fitrah lebih afdal menggunakan qimah atau mata uang di daerah tersebut ya, dan itu bisa memenuhi kebutuhannya dan ada maslahat yang akan didampatkan, maka zakat menggunakan uang hukumnya boleh. Jadi ada satu keadaan Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, bagaimana wahai Imam seseorang berzakat menggunakan uang? Beliau tidak mengatakan tidak sah, tapi mengatakan saya khawatir ya tidak sampai tidak sempurna, maaf, karena menyelisihi sunnah. Kalimat ini khawatir tidak mencukupi, itu menunjukkan tidak ada larangan dari beliau Imam Ahmad bin Hambal. Ya, makanya kalau kami sendiri lebih cenderung pendapat yang pertama menggunakan beras, kecuali jika di satu keadaan di satu daerah beras sudah melimpah sementara uang itu sempit, maka seyogyanya zakat menggunakan uang jelas lebih utama ya. Jadi kalau misalnya seseorang mengatakan tidak sah pakai uang, saya kira terlalu berani ya, karena ini pendapat para ulama berdasarkan hadis. Ya, antum bayangkan, siapa yang mengatakan zakat pakai uang tidak sah berarti dia telah menyalahkan Abu Hanifah, berarti dia telah menyalahkan Imam Haramain Sufyan Ats-Tsauri, berarti dia telah menyalahkan ya ulama besar seperti Abdul Umar bin Abdul Aziz, seperti Al Hasan Al Basri, murid langsung dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Masa kita berani menyalahkan mereka dengan mengatakan tidak sah zakat menggunakan uang? Tapi antum katakan tidak utama, itu lebih bijak dibandingkan kita mengatakan tidak sah. Karena kalau kalimat tidak sah itu menunjukkan ya sia-sia dan itu bahaya sekali. Nah, oleh karena itu, Ikhwani rahimakumullah, jika kita sekarang sepakat boleh menggunakan uang, ukurannya apakah menggunakan ukuran Syafi'iyah dan Malikiyah, yakni kurang lebih 2,5 kilo, atau menggunakan ukuran Abu Hanifah, yakni 3,8 kilo. Ada dua pendapat di sini. Boleh menggunakan ukuran 2,5 kilo atau 3 kilo, boleh dikalikan harga beras yang kita konsumsi. Misal harga beras yang kita konsumsi adalah 12.000. Kemudian zakat yang kita pilih bobotnya 3 kilo. Berarti per orang 3 kali 12.000 berarti per orangnya 36.000. Itu pendapat yang pertama. Bapak, Ibu, Mas mengambil pendapat ini boleh. Atau pendapat yang kedua, karena kita memilih pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa mikdar 1 mud untuk zakat adalah 3,8 kilogram. Sebaiknya kita ikut pendapat yang kedua ini, yakni 3,8 kilo dikalikan 12.000 kurang lebih 45.600 atau dibulatkan menjadi 46.000 per orang. Ini lebih selamat. Ya, jadi kalau antum memilih pendapat boleh pakai uang, ya, tinggal 3,8 kilo dikalikan beras yang antum konsumsi. Kalau yang kita konsumsi misalnya beras standar 12.000, maka kurang lebih 30 atau 45.600 rupiah dibulatkan menjadi 46.000. Seperti itu. Ya, per kepala dikalikan jumlah para muzakinya. Di sini Ikhwani rahimakumullah, jadi maknanya memang ada perbedaan pendapat. Bahkan bisa jadi di zaman corona seperti ini, zakat dengan uang ya itu lebih mencukupi kebutuhan fakir dibandingkan zakat dengan menggunakan beras. Karena hadisnya, cukupilah kebutuhan orang-orang fakir di antara kalian saat berhari raya. Meskipun bagi antum yang sudah bayar pakai beras, termasuk saya sudah pakai beras. Tapi meskipun yang sudah pakai beras itu sah. Hanya jangan pernah menyalahkan orang lain yang menggunakan uang. Jangan, karena bisa jadi ya mereka punya maslahat sendiri. Melihat ada maslahat tersendiri. Oleh karena itu, rahimakumullah, ini pesan untuk para panitia zakat.
bukan amil tapi panitia zakat. Jika antum ditransfer, diamanahi zakat fitrah berupa uang, maka tidak boleh kita belikan beras karena kita memilih pendapat yang mengharuskan beras. Tapi biarkan uang itu kita bagi dalam bentuk uang meskipun kita memilih dengan menggunakan beras. Mengapa? Karena itu amanah dari umat yang harus kita sampaikan, ya. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Barakallahu fikum. Intinya adalah zakat menggunakan uang itu hukumnya boleh. Adapun mana yang lebih afdol, apakah pakai uang ataukah pakai beras, lihat keadaan. Kada satu tertentu, satu daerah lebih utama menggunakan beras, namun di daerah yang lain bisa jadi ya uang itu lebih mencukupi atas kebutuhan mereka. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam kebaikan, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kelak dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu perbuatan mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.